kita sudah sampai di bab 5, yaitu VLAN dan trunking. Di VLAN atau Virtual Area Network, jadi di sini itu ada sekumpulan PC. Misalkan PC ini merupakan sebuah ruangan. Di setiap ruangan ini ada perusahaan, dan setiap perusahaan ini ada divisinya masing-masing. Misalnya 3 komputer ini adalah divisi engineering, dan yang kedua adalah divisi programming, dan yang ketiga yaitu divisi marketing. Fungsi VLAN itu untuk memecah. Misalnya divisi engineering ini memakai VLAN 10, programming VLAN 20, dan marketing VLAN 30. Masing-masing VLAN itu akan terbagi menjadi beberapa IP. Misalnya untuk divisi engineering, IP networknya 192.168.10.0. Untuk divisi programming itu IP-nya 192.168.20.0, dan yang marketing yaitu 192.168.30.0. Karena mereka itu berbeda network, maka mereka bisa disatukan dengan switch. Jadi nanti engineering, programming, dan marketing ini terhubung melalui switch ini. Kita juga bisa mengatur bandwidth-nya. Misalnya untuk bandwidth divisi engineering 10 MB, programming 20 MB, dan marketing 30 MB. Nah, di sini VLAN itu dibutuhkan yaitu untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut dengan memecah broadcast domainnya. Kita akan langsung praktekkan saja. Akan menambahkan 6 PC dan 1 switch. Kita akan sambungkan menggunakan kabel otomatis. Ini saya akan menambahkan not terlebih dahulu. Yang di sebelah kiri ini mendapatkan IP network 192.168.10.0, dan yang di sebelah kanan yaitu 192.168.20.0/24. Lalu yang di sebelah kiri ini menggunakan VLAN 10, dan yang sebelah kanan ini menggunakan VLAN 20. Kita akan mulai konfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke switch, kita ke CLI. Di sini kita masuk dulu ke mode privilege, kita masuk ke N, lalu kita ketik conft. Pertama saya akan konfigurasikan yang VLAN 10 dulu. VLAN 10, enter, lalu ketikkan name programming, lalu kita ketikkan 2sh VLAN brief. Nah, ini sudah ada VLAN 10 yang bernama programming, dan juga yang VLAN 20. Tekan exit dulu, lalu kita ketik VLAN 20. Di sini untuk name-nya marketing, kita enter, lalu kita coba lihat. Nah, di sini yang VLAN 20 marketing juga sudah aktif. Lalu bisa dilihat di sini di bagian default itu kan ada banyak port. Ini adalah port yang secara langsung terhubung ke switch, itu berada di VLAN default. Kita akan mengubah, jadi VLAN 10 ini kan melewati FA01, 02, dan 03. Lalu yang VLAN 20 ini ada 03, 04, 05, dan juga 06. Jadi agar ini bisa terhubung VLAN 10 dan 20, kita perlu memindahkannya. Jadi nanti VLAN 10 berisi bus internet 01 sampai 03, dan yang VLAN 20 itu 04 sampai 06. Jadi nanti kita akan konfigurasi dulu yang mengarah ke PC 1. Sebelumnya saya akan mengubah dulu namanya dulu X, lalu kita ketik interface FA0/1, ini yang mengarah ke PC 1 standar. Lalu kita ketikkan switch port mode
access, kita enter, lalu switch port akses VLAN 10, karena dia itu akan masuk ke yang VLAN 10 ini ya teman-teman. Enter, lalu kita lihat di USA VLAN brief. Nah, di sini yang FA01 ini sudah masuk ke VLAN 10. Kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke PC2 dan PC3. Kita ketikkan interface FA0/2, lalu switch port ada akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita exit. Ini interface FA0/3, tender, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu 2SH. Nah, di sini fast Ethernet 01 sampai 03 ini sudah masuk ke VLAN 10. Tapi kan tadi kita kan konfigurasi secara satu persatu, jadi ribet. Agar bisa mempersingkat waktu, kita bisa konfigurasinya dengan cara seperti ini. Kita ketikkan dulu exit. Di sini saya akan mengkonfigurasi untuk yang PC4, PC5, dan juga PC6 di VLAN 20. Kita ketikkan interface range fast Ethernet 0/4 sampai 6. Tekan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20 VLAN brief. Nah, di sini yang interface 4 sampai 6 ini sudah masuk ke VLAN 20. Di sini juga sudah masuk semua. Kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Nantinya di PC1 ini menggunakan yang 10.1, 10.2, dan 10.3. Lalu di PC4 ini 20.1, 20.2, dan juga 20.3. Kita akan langsung konfigurasi dari PC1 terlebih dahulu. Untuk konfigurasi di sini sudah selesai. Lalu kita akan cek ARP di masing-masing PC. Kita akan mengecek untuk memastikan kalau ARP-nya itu belum jalan. Kita masuk ke switch. Ini kita exit dulu. Kita ketikkan show MAC address table, enter. Nah, di sini itu kan masih kosong. Lalu kita akan simulasi untuk kirim paketnya. Simulation. Lalu kita akan mengirim dari PC1 ke PC3. Nah, ini PC1 ini mengirim ke switch, lalu switch ini mengirim ke PC2 dan PC3. Nah, bisa dilihat di sini biasanya kan kalau kita kirim dari PC1 ke switch, dia juga akan mengirim ke PC4, PC5, dan juga PC6. Nah, inilah gunanya dari VLAN. Jadi ini memecah broadcast domain, jadi hanya akan mengirim ke sesama VLAN saja. Nah, jadi karena PC4, 5, dan 6 ini merupakan VLAN 20, jadi switch hanya mengirim ke yang sesama VLAN 10, yaitu PC2 dan PC3. Nah, ini PC3 mengirim balasan ke switch, lalu dari switch ini mengirim lagi ke PC1. Jadi ini sudah berhasil. Kita delete dulu. Kita akan membuat topologi baru. Topologinya sama seperti ini. Nah, jadi ini itu ruang 1, ini itu ruang 2. Untuk ruang 2 ini
IP networknya saya samakan, tapi untuk IP-nya akan saya bedakan. Saya akan konfigurasi IP-nya dulu. Jadi tadi karena di sini sudah 10.1, 2 dan 3, di sini 10.4, 10.5 dan juga 10.6. Begitu juga dengan yang VLAN 20 di ruang 2. Sudah mengkonfigurasi semua IP, lalu kita akan menghubungkan antar switch. Kita akan konfigurasi dulu seperti sebelumnya. Kita akan membuat VLAN 10 yang di dalamnya adalah ada flash Ethernet 1, 2, 3, dan yang VLAN 20 ada flash Ethernet 4, 5, dan 6. Kita ke switch 2 kecuali. Di sini kita ketikkan lalu conf 10, name-nya di sini kita samakan saja untuk yang VLAN 10 programming, lalu interface range FA 0/1 sampai 3. Switch port mode akses, lalu switch port tes VLAN 10, lalu VLAN 20. Di sini name-nya marketing. Lalu untuk phase range FA 0/4 sampai 6. Kita enter. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita akan coba lihat 2SH VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, dalamnya ada interface 1, 2, 3 dan VLAN 20, interface 4, 5, dan 6. Untuk konfigurasi terangnya, kita akan hubungkan switch 1 dan switch 2 dulu menggunakan kabel otomatik. Jadi switch di ruang 1 dan di ruang 2 terhubung melalui flash Ethernet 0/7. Jadi untuk konfigurasinya kita akan masuk ke switch 2 dulu, read. Lalu kita ketikkan interface FA 0/7, kita enter. Kita ketikkan switch port mode terang, lalu kita ketikkan 2SH interface terang, kita enter. Dan sini terlihat kalau interface 07 ini sudah aktif dan statusnya itu sudah trunking. Kita akan konfigurasikan juga di switch 1. Di sini kita ketikkan sama interface FA 0/7, kita enter. Lalu switch port mode terang, lalu 2SH interface terang. Di sini juga sudah aktif dan statusnya ini sudah trunking. Tadi kan kita sudah belajar mengenai trunking. Di sini kita juga akan belajar tentang allow trunk. Kita bisa masuk ke switch 1. Dan di sini saya sudah masuk ke interface 0/7. Kita ketikkan switch port terang, allow VLAN 10,20. Lalu kita ketikkan 2
SH interface terang. Nah, di sini sudah ada yang VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita akan coba kirim paket di PC dari ruang 1 ke PC di ruang 2 ke simulation. Di sini kita akan kirim surat dari PC 4 ke PC 10. Kita akan coba. Nah, ini PC 4 mengirimkan ke switch, lalu dari switch ini mengirimkan ke sesama VLAN 20 dan mengirimkan ke switch 2. Nah, dari switch 2 ini akan dikirimkan ke PC di VLAN 20. Lalu PC 10 ini mengirimkan balasan ke switch 2. Lalu dari PC 2 mengirimkan jawaban ke switch 1 dan switch 1 mengirimkannya ke PC 4. Kita delete saja. Saya akan menambahkan untuk topologi baru. Saya akan menambahkan IP dulu di PC 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Di sini akan menggunakan IP 10.7, 8, dan 9, begitu juga yang 20.7, 20.7, 20.8, dan 20.9. Lalu setelah konfigurasi IP, kita akan konfigurasi switch-nya. Untuk switch 3 ini kita akan konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Kita ketikkan untuk masuk ke mode privilege, lalu config, lalu VLAN 10. Di sini kita ketikkan name-nya sama programming, kan interface range FA 0/1 sampai /3, enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port VLAN 10. Lalu kita exit. Di sini kita konfigurasi yang VLAN 20. Di sini untuk name-nya sama marketing. Lalu interface range FA 0/4 sampai 6, enter. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita coba cek dulu 2 VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semua di VLAN 10 dan 20. Lalu kita akan konfigurasi terangnya. Di sini kita akan sambung dari switch 2 ke switch 3. Itu kan terhubung menggunakan FA 0/7. Kita masuk ke switch 3 dulu. Kita akan konfigurasi terangnya dulu. Lalu kita masuk ke config, lalu interface FA 0/7, lalu switch port mode terang. Kita akan coba kirim paket dari PC di ruang 2 ke PC yang di ruang 3. Kita ke simulation, kirimkan paket dari PC 10 ke PC 16. Nah, ini PC 10 mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch mengirimkan ke switch 1 dan switch 3. Lalu switch 1 ini mengirimkan ke VLAN 20, lalu dari switch 3 juga mengirimkan ke VLAN 20. Lalu dari PC 16 mengirimkan balasan ke switch 3, lalu akan diteruskan ke switch 2. Lalu dari switch 2 baru dikirimkan ke PC 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang MLS atau multi-layer switch. Kita akan tambahkan yang multi-layer. Kita tambahkan di sini. Lalu kita sambung menggunakan kabel.
kita konfigurasi terang di switch 3 yang mengarah ke switch multi-layer. Kita ke switch 3. Kita exit dulu. Lalu interface FA 0/8. Kita enter. Lalu switch port mode terang. Di sini sudah. Lalu kita akan konfigurasi di switch multilayer. Kita ke CLI, enable, lalu conft. Ini kita ketikkan interface EVA 0/1. Ini interface yang terhubung ke switch 3. Lalu kita ketikkan switch port mode terang, kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan interface terang encapsulation. Itu karena kalau misalnya kita gunakan terang, jadi sebenarnya terang itu kan ada dua jenis, yaitu ISL dan juga 802.1Q. Jadi kalau switch di router switch 1, switch 2, dan switch 3 itu menggunakan jenis yang WSL, sedangkan kalau switch yang multilayer itu bisa menggunakan dua-duanya, yaitu WNSL dan juga 802.1Q. Nah, kalau switch dan multilayer bertemu akan menyambung. Ada yang namanya konfigurasi encapsulation. Jadi di multilayer switch ini kita akan konfigurasi encapsulation-nya yang 1Q-nya dulu. Kita ke CLI. Ini kita ketikkan switch port terang encapsulation dot 1Q, lalu switch port mode terang. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba ketikkan 2SH interface terang. Nah, di sini sudah aktif dan statusnya ini sudah trunking. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu dynamic trunking protocol. Jadi misalnya ada switch yang pakai dynamic auto dan terhubung ke dynamic desirable, maka hasilnya pakai yang terang. Channel lain misal memakai terang lalu memakai akses, maka hasilnya itu not recommended. Jadi untuk arti dynamic auto itu menunggu, dynamic desirable itu artinya mengejar, dan terang dan akses artinya memaksa. Kita akan langsung praktek saja. Ini kita akan tambahkan switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Mengganti namanya dulu menjadi switch 5 dan switch 6. Kita masuk ke switch 5. Kita ke CLI. Kita ketikkan dulu N. Lalu kita ketik show interface FA 0/1 switch port. Jadi kenapa memakai 0/1? Itu karena yang mengarah ke switch 6 itu adalah FA 0/1. Enter. Nah, bisa dilihat di sini administrative mode-nya itu dynamic desirable, channel-nya yaitu terang. Kita coba cek di switch 6 juga. Kita ke CLI, lalu N, lalu show interface FA 0/1 switch port, standar. Nah, di sini juga administrative mode-nya itu dynamic desirable. Konfigurasi, kita mulai dari switch 5 dulu. Kita masuk ke conft, lalu interface FA 0/1 switch port mode dynamic
desirable. Lalu kita ketikkan do as a interface FA0/1 switch port. Nah, di sini masih sama. Lalu kita akan coba di switch 6. Kita masuk dulu ke conf. Lalu as a interface FA0/1 switch port. Dan ini tuh masih sama karena kita belum menggantinya. Kita coba lihat tabelnya lagi. Jadi kalau dynamic desirable itu bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya akan terang. Jadi operational mode-nya kan terang. Kita akan coba ganti modenya. Misalnya untuk switch 5 dia memakai terang, tapi untuk switch 6 kita akan memakai dynamic desirable. Nah, kalau dynamic desirable bertemu dengan terang, maka hasilnya itu akan terang. Kita akan coba switch 5. Kita ctrl C. Kita ketikkan switch port mode terang. Kita enter. Lalu do as a interface 01 switch port. Nah, di sini administratif mode-nya itu sudah berganti menjadi terang. Kita akan coba di switch 6. Kita akan ketikkan do as a interface FA0/1 switch port. Nah, di sini itu sama itu karena kita belum menggantinya. Karena kan kalau misalnya terang bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya itu akan tetap terang. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang untick dan tick. Jadi misalnya di sini saya akan mengirimkan paket dari ruang 2 ke ruang 3 ke simulation. Kita akan kirim surat dari PC 7 ke PC 14. PC 7 ke 14. Nah, jadi PC 7 ini mengirimkan paket ke switch 2. Lalu dari switch 2 ini mengirimkan ke switch 3. Nah, kita akan buka. Nah, ini dinamakan take karena ada .1q. Kalau tidak ada, itu dinamakan dengan untake. Next. Lalu ini paket dikirimkan ke yang di VLAN 10. Lalu PC 14 itu mengirimkan balasan ke switch 3. Lalu jawabannya dikirimkan ke switch 2. Lalu switch 2 mengirimkan paketnya kembali ke PC 7. Kita delete. Jadi selanjutnya yaitu native VLAN. Kita akan ke switch 1. Kita akan masuk ke privilege mode. Ini kita ketikkan show interface terang. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini ada native VLAN. Native VLAN itu defaultnya adalah 1. Kita akan ke switch 2. Show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya juga 1. Dan native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu diklik. Jadi dia tidak perlu yang .1q. Untuk konfigurasinya kita mulai dari switch 1. Kita masuk dulu ke conft. Kita enter. Lalu interface FA0/7. Ini kan yang mengarah ke switch 2. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Di sini kita akan ganti menjadi 20. Lalu do show interface terang. Nah,
Jadi nanti VLAN-nya itu sudah berubah menjadi 20. Kita coba juga di switch 2. Kita masuk dulu ke config. Lalu interface FA 0/7. Lalu switch port mode terang, switch port terang, native VLAN 20. Lalu do show interface terang. Nah, di sini sudah berubah menjadi 20. Kita akan coba kirim paket dari ruang 1 ke ruang 2. Kita ke simulation. Lalu kirim surat dari PC 5 ke PC 10. Nah, ini PC 5 mengirimkan paket ke switch 1. Lalu dari switch 1 ini akan mengirimkan ke switch 2. Kita akan coba lihat. Nah, di sini itu tidak ada yang .1Q. Jadi untuk konfigurasinya kita sudah berhasil. Kita akan delete. Di sini akan kita ganti lagi. Kita masuk ke switch 1. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN. Kita ubah menjadi 1 lagi, lalu do as a. Dan ini sudah berubah. Lalu coba juga di switch 2, kita akan ganti juga. Switch port native VLAN 1, lalu do as a interface terang. Dan di sini sudah berubah menjadi 1. Sudah berubah menjadi default. Sekian materi di bab 5 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.